Mempertahankan kedaulatan Madinah. Pertempuran Uhud. Pasca pertempuran di Lembah Badar, kebencian kaum musyrik semakin menjadi-jadi. Unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan, namun kalah dalam pertempuran merupakan aib bagi bangsa Arabia. Kerugian mereka terus bertambah dengan aksi penghadangan kabilah-kabilah dagang di sekitar rute Madinah. Kaum musyrik Mekah dalam tekanan berat pada masa-masa setelah pertempuran Badar. Sedangkan perkembangan Islam di Madinah semakin pesat. Kondisi tersebut membuat kemarahan dan kedengkian kaum musyrik Mekah semakin meningkat. Karena itulah mereka merencanakan aksi balas dendam. Pada kisaran bulan Jumadil Ula tahun ketiga Hijrah, Nabi Muhammad mengutus Zaid bin Harithah menghadang kabilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan menuju Syria. Kabilah dagang itu dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah dan Abu Sufyan. Perintah penghadangan itu dikenal sebagai Sariyah Al-Qirdo. Situasi yang mulai tidak aman bagi kabilah-kabilah dagang Quraisy membuat mereka mencari rute lainnya. Penghadangan di rute sekitar Madinah telah membuat kabilah-kabilah dagang itu menderita kerugian. Kabilah dagang yang dipimpin Sofwan dan Abu Sufyan menempuh rute lain yang lebih aman meskipun lebih jauh. Perjalanan kabilah dalam jumlah besar ini telah dirahasiakan agar tidak diketahui oleh umat Islam di Madinah. Informasi perjalanan rahasia itu bocor setelah seorang musyrik Mekah datang ke Madinah. Dalam keadaan mabuk, dia berbicara tentang perjalanan rahasia kabilah dagang menuju Syria. Bocornya informasi itu berlanjut dengan perintah Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harithah untuk penghadangan. Di kawasan Al-Qirdoh, Najd, kabilah dagang itu berhasil dicegat oleh Zaid bin Harithah. Dari penghadangan itu, harta kaum Quraisy yang berhasil dirampas nilainya mencapai sekitar 125.000 dirham. Nabi Muhammad membagi hasil rampasan itu 4/5 untuk pasukan dan 1/5 untuk disalurkan kepada fakir miskin. Tidak lama setelah penghadangan, kaum musyrikin di Mekah menyiapkan penyerangan skala besar ke Madinah. Abu Sufyan ditunjuk sebagai pemimpin pasukan ini. Beberapa tokoh Quraisy lainnya bahkan bersedia mendanai perang dengan jumlah yang besar. Persiapan penyerangan Madinah itu berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan, 3.000 unta, dan 200 kuda. Kekuatan itu berkali-kali lipat dibanding jumlah pasukan yang bertempur di Lembah Badar. Rencana penyerangan itu tidak diketahui oleh Madinah. Hingga kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, mengirimkan surat tentang pergerakan pasukan Quraisy. Mendapatkan informasi genting, Nabi Muhammad mengirimkan beberapa sahabat mengawasi pinggiran Madinah dari arah Mekah. Konsentrasi pasukan Quraisy akhirnya terlihat telah mencapai pinggiran Madinah. Pasukan dengan persenjataan lengkap itu berada di kawasan sekitar Gunung Uhud. Merespon situasi, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengadakan pertemuan. Mengingat jumlah pasukan musyrikin sangat besar, beberapa sahabat mengusulkan agar pasukan muslim menggunakan strategi perang kota. Namun sebagian lainnya memilih mendatangi musuh dan bertempur di medan terbuka. Usulan mendatangi musuh didukung oleh mayoritas sahabat yang hadir. Mereka masih merasakan euforia kemenangan di Lembah Badar. Melihat desakan untuk bertempur di tempat terbuka, maka Nabi Muhammad pun menyetujuinya. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum sholat Jumat pada 14 Syawal tahun ketiga Hijrah. Setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad bersama 1.000 pasukan muslim bergerak meninggalkan Madinah mendatangi musuh di kawasan Uhud. Dalam perjalanan, Abdullah bin Ubay mundur dari pasukan bersama 300 orang yang berhasil dipengaruhinya. Abdullah bin Ubay yang dikenal sebagai golongan munafik itu sengaja memperlemah kekuatan pasukan muslim. Alasannya mundur karena Nabi Muhammad tidak menerima usulannya agar menunggu musuh di Madinah. Tentunya ini hanya alasan yang dicari-cari dalam upaya memperlemah pasukan muslim. Mundurnya Abdullah bin Ubay bersama sepertiga pasukan muslim hampir saja diikuti oleh klan dari Bani Salamah dan Bani Harithah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka petunjuk sehingga tidak meneruskan niatnya meninggalkan pasukan utama.
Sebelum mencapai kawasan Uhud, Nabi Muhammad melakukan pemeriksaan terhadap pasukan. Beliau menemukan beberapa remaja yang turut serta. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, Usamah bin Zaid, dan Zaid bin Thabit. Nabi Muhammad menilai bahwa usia remaja itu belum saatnya bertempur dan menyuruh mereka kembali. Beliau tidak mengizinkan mereka turut dalam pertempuran. Namun, perkecualian diberikan Sumrah bin Jundub dan Rafi' bin Hadij karena rekomendasi dari beberapa sahabat bahwa mereka berdua memiliki kemampuan memanah. Pagi hari, Sabtu 15 Syawal tahun ketiga Hijrah, pasukan Muslim telah bersiap di kawasan Gunung Uhud. Kawasan ini berjarak sekitar 33 km dari Madinah. Nabi Muhammad mengatur pasukannya di sekitar bukit yang memiliki ketinggian 128 meter. Kepada seluruh pasukannya, Nabi Muhammad berpesan, "Jangan seorang pun memulai tanpa mendapat perintah dariku." Nabi Muhammad juga menempatkan 50 pemanah di puncak bukit. Pasukan pemanah ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Perintah Nabi Muhammad kepada pasukan pemanah sangat jelas. "Lindungilah kami dengan panah kalian. Jangan sampai kita diserang dari belakang. Jangan sekali-kali meninggalkan posisi di puncak bukit ini. Apapun yang terjadi, baik kami menang maupun kalah." Melihat kekuatan musuh yang sangat besar, Nabi Muhammad terus memberikan semangat kepada pasukannya. Beliau mengangkat pedangnya di depan pasukan. "Siapa yang ingin mengambil pedang ini?" Semua mengangkat tangannya. Namun, Nabi Muhammad mengulanginya. "Siapa yang ingin mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya?" Dalam riwayat, Abu Dujanah dari kaum Ansor akhirnya yang membawa pedang Nabi Muhammad. Sebelum membawanya, Abu Dujanah sempat bertanya apa hak pedang tersebut, dan Nabi Muhammad menjawab, "Engkau menundukkan musuh." Mendekati pertempuran, ujian kaum muslim masih terus bertambah. Abu Amir dari suku Aus mencoba mempengaruhi kelompoknya agar tidak turut dalam pertempuran. Namun, ajakan Abu Amir tidak digubris dan justru dia dimaki-maki oleh kaumnya. Nabi Muhammad sendiri menyebutnya sebagai Abu Amir al-Fasiq. Pertempuran di kawasan Uhud itu pun pecah dan berjalan sesuai dengan rencana Nabi Muhammad. Abu Dujanah yang membawa pedang milik Rasulullah bertempur dengan penuh keberanian. Pasukan Muslim berhasil mendikte jalannya pertempuran. Pasukan pemanah yang berada di puncak bukit dengan kedisiplinan melindungi pasukan Muslim. Hujan anak panah seketika menerpa pasukan musyrik. Meskipun menguasai jalannya pertempuran, pasukan Muslim harus kehilangan salah satu pejuang terbaiknya. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur karena lemparan tombak dari Wahsy, seorang budak dari Ethiopia. Hindun yang merupakan istri Abu Sufyan, pemilik Wahsy, menjanjikan kebebasan kepada hamba sahayanya itu jika berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Sementara itu, jalannya pertempuran semakin jelas. Pasukan Muslim sudah berada di atas angin. Barisan depan pasukan musyrik lari tunggang langgang meninggalkan area pertempuran. Mundurnya pasukan musyrik dari garis depan ternyata membuat pasukan pemanah kehilangan kedisiplinan. Sebagian besar pasukan pemanah menuruni bukit untuk turut mengambil rampasan perang. Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah mencoba menahan mereka. Namun sebagian besar pasukan pemanah turun dari puncak bukit meninggalkan Abdullah bin Jubair dengan 10 personil. Pasukan musyrik saat itu masih memiliki Khalid bin Walid, pemimpin pasukan kavaleri. Ahli strategi perang yang dengan jeli mampu melihat setiap peluang kemenangan. Sikap indisipliner pasukan pemanah berakibat fatal. Posisi strategis di puncak bukit sekarang dikuasai pasukan berkuda Khalid bin Walid. Situasi pertempuran berubah 180 derajat. Kini hujan anak panah dari puncak bukit menerpa pasukan Muslim yang justru sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan. Pasukan musyrik yang sudah lari itu kembali ke medan pertempuran. Dengan posisi pasukan Muslim yang terjepit, pasukan musyrik kini berada di atas angin.
Nabi Muhammad terus mencoba mengembalikan moral tempur pasukan muslim. Di tengah-tengah kekacauan itu, beberapa sahabat menjadi pelindung, bahkan perisai hidup bagi Nabi Muhammad. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa terdapat sekitar 9 sahabat yang melindungi Nabi Muhammad. Riwayat lainnya menyebutkan 14 sahabat yang berjibaku di sekitar Nabi. Salah satu sumber sejarah menyebutkan ada 7 sahabat muhajirin dan 7 sahabat ansor yang menjadi pelindung Nabi di tengah kekisruhan perang Uhud. 7 sahabat dari kaum muhajirin adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah, Zubair, dan Abu Ubaidah. Sedangkan 7 sahabat dari kaum ansor adalah Abu Dujanah, Al-Khubbab ibnu Al-Munzir, Hashim bin Thabit, Al-Harits bin Asyammah, Sahal bin Hanif, Sa'ad bin Mu'adz, dan Usaid bin Hudayr. Namun, tidak mustahil terdapat sahabat-sahabat lainnya yang menyusul kemudian untuk melindungi Nabi Muhammad. Situasi yang kacau itu membuat beberapa unit pasukan terpisah satu sama lainnya. Pertempuran itu usai setelah kaum musyrikin gagal menemukan Nabi Muhammad. Mereka mengira bahwa Nabi telah wafat dalam pertempuran. Abu Sufyan, pemimpin pasukan musyrik, berjanji bahwa mereka akan kembali tahun depan. Pasukan muslim kembali ke Madinah setelah menguburkan para sahabat yang gugur. Nabi Muhammad menderita luka yang cukup parah sehingga harus sholat zuhur dengan posisi duduk. Riwayat menyebutkan bahwa pasukan muslim kehilangan 70 sahabat yang gugur dalam pertempuran tersebut. Sedangkan dari pihak pasukan musyrik, 22 orang atau 37 orang yang tewas. Di antara pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, terdapat seorang Yahudi bernama Mukhairik. Dia mengajak kaumnya, yaitu Bani Tha'labah, untuk ikut bertempur sesuai dengan isi piagam Madinah. Namun, mereka enggan karena tidak mau bertempur di hari Sabtu. Sebelum pertempuran, Mukhairik berwasiat bahwa jika dia gugur, maka semua hartanya akan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Setelah pertempuran, Mukhairik ditemukan di antara mereka yang gugur. Nabi Muhammad kemudian berkata, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Tentu saja, sebaik-baiknya Yahudi di masa Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, pertempuran terbuka antara pasukan muslim melawan musyrikin Mekah berlangsung dalam pengepungan Madinah. Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Khandaq. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.